Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, Swastiastu. kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mengangkat topik dari keterkaitan atau terkait dengan narkotika, dan saya akan mewawancarai Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Bapak Putu Agus Ardjaya, yang berkaitan dengan bagaimana upaya pencegahan, pemberantasan, apalagi ini menjelang tahun baru, seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN Pusat, bahwa Bali cukup menjadi perhatian ya, karena peredaran narkoba kemudian juga cukup marak, dan apalagi menjelang tahun baru ini dari wisatawan, dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNP Provinsi Bali. Kita akan langsung sapa dulu narasumber kita, Bapak Putu Agus Ardjaya. Om Swastiastu, Pak Agus. Swastiastu, Pak Win dari Bali TV. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Nah, saya sapa semeton dulu Ya, nggih. silakan Pak Win. Swastiastu semeton Bali. Kami dari BNNP Bali, kehadiran bintang tamu dari bukan bintang tamu ya, jadi dari Bali Pos, Ya, Bali Pos hadir Bali TV, di ya. BNNP Bali. Ya. Silahkan nanti Ya. kira-kira apa yang akan kita Ya, bicarakan, kita Pak. membahas tentang kemarin juga mungkin dimulai statement juga cukup ramai kemarin dari Iya. Kepala BNN, bagaimana ada ormas, ada apa ya berkaitan dengan narkoba, pelaku narkoba berkedok ormas atau seperti apa? Ini gimana sebenarnya Pak kondisi di Bali sendiri dalam pandangan Pak Agus? Baik Pak Win. Jadi memang minggu kemarin ada kunjungan dari Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golese ke Bali, kunjungan kerja bersama pimpinan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, melakukan beberapa kegiatan di Bali. Dan beberapa ada statement beliau bagaimana eager-nya beliau dalam melindungi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Bali, dari pengaruh jahat narkoba. Kemarin mungkin agak rame, ada statement akan menangkap siapa saja, termasuk ormas. Mungkin itu pertanyaannya Pak Win. Ya, betul. Ya, gimana nih, apakah memang ada indikasi-indikasi, dan itu apakah menunjukkan kemudian peredaran narkoba di Bali masih cukup marak, Pak Agus? Ya, jadi mungkin saya awali dari hal-hal yang sifatnya umum dulu ya. Jadi memang di beberapa kesempatan kami selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa siapa saja bisa terkena dari dampak penyalahgunaan narkotika. Dan kalau ini sudah kena, kita akan mengalami generasi yang terkena narkoba, di mana nanti di tahun 2045 pada saat ada bonus demografi buat Indonesia, bisa dibayangkan kalau generasi kita sekarang atau pelajar atau mahasiswa terkena, mereka akan menjadi pemimpin di 2045. Kalau di sana nanti terkena narkotika, ya ini membahayakan buat negara kita yang besar seperti ini. Sehingga beliau sangat eager sekali bagaimana semua unsur mulai dari BNNRI, BNNP selalu menjaga masyarakatnya jangan sampai bertambah luas peredaran narkotika. Termasuk siapa saja di sana yang terlibat. Ya mungkin kemarin termasuk juga dari ormas. Jadi itu siapa saja, kalau saya menganggap siapa saja, bisa dari aparat, bisa dari unsur pegawai negeri, bisa dari unsur pelajar, ormas, tokoh masyarakat, siapa saja bisa. Dan itu sudah terbukti dari data-data yang ada kan, elemen variabel-variabel itu ada yang ditangkap juga. Hampir dari itu. Semua elemen ada yang itu menunjukkan bahwa begitu rentannya ya semua sektor masyarakat ini untuk terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkotika tadi, ya Pak Agus. Ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan besarnya kemudian apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BNN khususnya ini dalam Provinsi Bali, Pak Agus? Apakah memang sudah melakukan upaya maksimal, kemudian apa indikasi-indikasi atau indikator-indikator keberhasilan atau dari targetnya tercapai seperti apa? Gimana Pak Agus? Iya, jadi kami memang tentunya melakukan pemetaan secara makro Pulau Bali ini yang kita cintai ini. Jadi Bali ini adalah open island, Bapak. Kita semua memahami. Ya, betul. Jadi open island ini pintu masuknya sangat banyak sekali. Ada pintu masuk yang resmi, contohnya Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian ada pintu masuk dari Pulau Jawa, Pelabuhan Gilimanuk. Kemudian dari Pelabuhan Padangbai, Benoa. Kemudian dari utara juga ada. Nah, kemudian ada juga pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi yang bisa disinggahi oleh nelayan-nelayan. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Border Bali ini kita jaga. Kami menggunakan strategi pemetaan secara intelijen dengan melibatkan tentunya masyarakat. Kalau punya informasi, silahkan kami membuka aduan melalui media sosial kami. Silahkan aduan sifatnya kalau ada informasi tentang peredaran bisa disampaikan ke masyarakat. Tapi kalau bagi BNN sendiri, tim kami sudah kami turunkan, kami sudah mempunyai peta-peta daerah-daerah yang kami anggap rawan, seperti itu. Nah, kemudian satu tadi sudah saya sebutkan Bali sebagai open island. Yang kedua, Bali itu menjadi the best destination di dunia. Termasuk tahun ini dinobatkan sebagai the best happiest destination holiday kalau tidak salah. Tempat paling membahagiakan gitu ya. Iya, di dunia, bukan di Bali. Nah, tentunya konsekuensinya adalah Bali akan kedatangan banyak wisatawan dunia dan domestik. Nah, dari yang datang ini mereka tentunya ingin berlibur, ingin bersenang-senang. Nah, mungkin dari mereka ada sebagian ingin bersenang-senang dalam konteks negatif menggunakan narkoba. Ini yang kita jaga. Kita ingin Bali ini memberikan pelayanan pariwisata kepada wisatawan, tapi tidak dalam konteks negatif. Jadi kalau ada narkoba itu, kalau menyangkut tentang bandar, supply-nya di sana pasti kita akan ringkus. Tapi kalau dia masih sebatas demand, kita akan berusaha cegah jangan sampai memperluas. Dan kalau memang mau lapor ke BNN, kita akan rehabilitasi. Seperti itu langkah kita. Nah, kemudian terkait dengan tahun baru, sudah melangkah ke tahun baru. Nah, terkait dengan tahun baru, apa upaya yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan jajaran? Di jajaran kami mempunyai Badan Narkotika Kabupaten, Pak Win. Jadi di setiap kabupaten itu ada, kecuali di Kabupaten Negara, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bangli. Itu belum ada. Belum ada, mudah-mudahan nanti ada. Nah, kami libatkan semua, nanti di tahun baru ini kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengetatan. Melakukan operasi-operasi yang sifatnya terbuka. Di mana? Di tempat-tempat yang tentunya menjadi border pemasukan barang yang mungkin dilakukan menuju Bali. Yang kedua, kita akan melakukan operasi di tempat-tempat hiburan juga, dan di tempat-tempat tertentu atau kegiatan tertentu yang mempunyai potensi atau tingkat risiko yang tinggi terhadap penyalahgunaan narkotika. Nah, itu. Tapi yang jelas dari BNNP Provinsi Bali sudah melakukan pemetaan ya Pak Agus, dan Pak Agus sebagai bagian dari pemberantasan intelijen itu sudah memiliki peta-peta di mana potensi-potensi besar ya. Dan kalau tadi Pak Agus mengatakan bahwa ada perlakuan yang berbeda antara bandar dan pemakai gitu ya Pak Agus ya. Kalau pemakai mungkin akan direhabilitasi gitu ya. Tapi kalau bandar memang tetap harus ditangkap dan ditekan ya peredaran. Nah, dia mengatakan Bali ini kan seperti menjadi surga penyalahgunaan narkotika gitu ya Pak Agus ya. Berarti ini kan tugas dari BNNP sangat berat ya Pak Agus ya. Gimana Pak Agus menyikapi kondisi? Tadi saya sudah singgung, memang Bali itu the best destination. Orang pingin ke Bali itu bersenang-senang. Nah, kalau kita nganggapnya berliburan, bersenang dalam konteks negatif itu ada. Karena kami pernah nangkap memang. Orang datang dari Jakarta, baru datang, dia membawa, itu fakta yang kita lakukan. Jadinya mereka datang itu sebenarnya untuk berwisata gitu ya? Bersenang-senang gitu ya? Tapi ketika diperiksa, mereka bukan narkoba. Kemudian di Bandara Ngurah Rai juga ada yang datang dari luar negeri, bahwa untuk kebutuhan mereka sendiri dengan jumlah terbatas juga. Itu juga sama, kita kasuskan, kita bawa ke kasus hukum, kita juga mempunyai tim asesmen, kita asesmen apakah di sana terlibat jaringan atau memang tujuannya penggunaan sendiri. Seperti itu. Nah, ini resiko Bali sebagai daerah wisata, tapi kita akan tetap jangan sampai nanti juga menimbulkan kegaduhan yang berlebihan sehingga orang juga takut ke Bali karena tindakan kita tidak tepat. Nah, ini kita harus melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Nanti seperti apa? Makanya kami ada tim intelijen, tim pemetaan tadi. Inilah yang memetakan nanti sehingga nanti kita melakukan hal-hal yang tepat. Jadi strategi dari Bapak
Kepala BNN RI sudah menyebutkan kita mempunyai 3 strategi. Satu strategi hard power, strategi soft power, dan smart power. Hard power itu kita tangkap bandarnya, kita miskinkan bandarnya, kita tekan supply-nya. Kemudian strategi soft power, bagaimana kita melindungi peredarannya jangan sampai meluas. Yang belum pernah pakai jangan sampai ingin coba-coba pakai karena salah pergaulan. Nah, yang sudah terkena, terpapar, inilah kita akan arahkan untuk ke rehabilitasi. Seperti itu. Oke. Kalau kita bicara tentang ya datang menggunakan orangnya datang dari luar negeri atau dari mungkin dari daerah lain datang kembali untuk berwisata, mungkin bisa diperiksa. Tapi kalau bagaimana yang dikirim lewat paket, Pak Agus? Ya. Gimana caranya melacaknya? Karena agak susah juga nih. Paketnya bilang barangnya A, tapi dalam isinya narkoba gitu misalnya. Gimana pencegahannya? Ya, itu tim kami, tim intelijen kami bulan ini juga kami menangkap ada 10 kg juga di perusahaan jasa titipan. Nanti kami akan segera rilis ke masyarakat. Itu karena tim kami mempunyai kepekaan dan mempunyai parabel-parabel kecurigaan, paket yang mana saja yang perlu diperiksa. Oh, ada ininya? Ada, tim intelijennya ada, sehingga kita bisa... Artinya ini juga penting diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat kalau mungkin datang ke bandara bisa di-scan gitu, tapi kalau misalnya lewat paket kan begitu banyaknya paket sekarang, gimana caranya? Tapi orang PNNP punya ya? Manusia, orang yang datang ke Bali pun banyak sekali. Agak susah juga sebenarnya, Pak. Nah, jadi di sana ada teknik namanya teknik intelijen, profiling. Di sana menggunakan manajemen risiko. Ada ilmunya gitu ya? Ada tekniknya. Ini penting buat masyarakat, jangan macam-macam gitu ya. Karena mungkin lewat paket mungkin nggak akan ketahui, tapi bisa dibaca ya. Iya, kita awasi semua. Ada penggunaan anjing pelacak juga? Misalnya? Kita menggunakan anjing pelacak juga. Anjing pelacak itu mempunyai ketajaman penciuman. Jadi begitu kita turunkan, nanti paket-paket barang itu bisa dicium kira-kira di mana nanti ada narkotikanya. Semua jenis narkotika hampir bisa dicium. Yang besar-besar ya hampir bisa dicium. Dan seringkas apapun dikemas paket itu tetap bisa dicium ya? Iya, jadi seperti contohnya yang sudah sukses kemarin waktu di Terminal Mengui kan bisa mengungkap anjing pelacak kami 44 kg ganja. Ya. Baik, karena waktu Pak Agus ternyata pendek juga ya, waktu 15 menit itu banyak hal. Tapi mungkin sebagai closing statement dari Pak Agus ya, ini berkaitan dengan tahun baru nanti gitu ya. Penekanan kita adalah bagaimana masyarakat janganlah menyalahgunakan narkotika, karena seperti yang Pak Agus sampaikan tadi ini kan berbahaya kalau generasi kita sekarang terlibat narkotika, kecanduan. 2045 bonus demografi kita akan menjadi bangsa yang loyo nanti, Pak. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement buat masyarakat Bali. Kami mengharapkan semua pimpinan dari unsur pemerintah, instansi-instansi pemerintah, kemudian sekolah-sekolah, perguruan tinggi, SMA maupun sekolah-sekolah yang ada di Bali, kami ingin mengajak membuat ketahanan di lingkungannya masing-masing. Karena permasalahan narkotika itu sendiri tidak bisa hanya ditangani oleh BNN. Kami ingin mengajak upaya-upaya yang tidak hanya hard power yang bisa dilakukan oleh BNN maupun dari kepolisian, tapi bagaimana kita melakukan upaya-upaya sifatnya pencegahan. Seperti apa upaya pencegahan? Membuat ketahanan di lingkungannya masing-masing. Misalnya, dia sebagai instansi pemerintah atau dinas atau sekolah membuat ketahanan dengan cara apa? Mengundang kami, memberi sosialisasi, penguatan di internal dengan tes urin rutin. Nah, ini sesuai dengan Inpres 2 tahun 2020. Memang Bapak Presiden sudah mengisyaratkan agar semua instansi atau lembaga pemerintah melakukan upaya yang namanya rencana aksi nasional terkait dengan P4GN. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, itu satu pesan saya, termasuk kepada kelompok-kelompok masyarakat. Ada yang kelompok Harley, kelompok motor, kelompok mobil, kelompok burung, bahkan seperti di tempat lain kelompok apa. Lakukan penguatan atau penguatan ketahanan kelompoknya. Nah, dengan macam-macam yang bisa dilakukan, sosialisasi, tes urin, kemudian di sana lomba
pemahaman tentang narkoba dan sebagainya. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, dan ini sudah disampaikan berulang-ulang juga oleh pimpinan maupun teman-teman yang sebagai penyuluh, kalau ada di lingkungannya masyarakat yang sudah terpapar terkena narkotika, baik dari keluarga, lingkungan sekitar, sanak saudara, datang ke BNN Provinsi Bali atau BNNK terdekat. Datang melapor, kami jamin, satu, tidak ditangkap. Yang kedua, privasi dijamin, tidak disampaikan, disebarluaskan datanya. Yang ketiga, tidak berbayar kalau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BNN. Kami akan lakukan rehabilitasi sehingga nanti tidak menambah parah tingkat kecanduannya, kemudian tidak mengajak orang lain untuk ikut dalam penyalahgunaan narkotika. Baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Gus atas penjelasannya, dan tentu kita sambut bersama dan membantu bersama-sama ya Pak Gus ya, karena keselamatan kita bersama dari penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini akan sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa kita. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bebas dari narkoba ya Pak. Betul. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.